Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas mata kuliah Manajemen Operasional A, akan mempresentasikan tugas kelompok kami tentang analisis perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dan PT Telkom Indonesia Tbk. Next. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari dua anggota. Yang pertama ada saya, Andi Muhammad Hakim, dengan NRP 030. Yang kedua ada Salsabila Permata Putri dengan NRP 011. Next. Untuk bagian pertama, saya akan menjelaskan tentang analisis dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Untuk pembahasan yang pertama adalah tentang order winner dan order qualifier pada PT Indofood. Next. Untuk bagian pertama adalah tentang order winners. Di order winners ini terdiri dari 3 penjelasan. Yang pertama, PT Indofood memproduksi mie instan dengan harga yang lebih murah, tetapi dengan menggunakan bahan baku yang sama dengan yang lainnya. Yang kedua, PT Indofood memiliki karakteristik produk berupa brand image yang sudah dikenal oleh banyak masyarakat, seperti contohnya Indomie. Dan yang terakhir, PT Indofood menciptakan produk dengan harga yang sangat murah dan terjangkau bagi kalangan masyarakat di Indonesia. Yang per bungkus Indominya dihargai sekitar Rp1.500 hingga Rp3.500. Next. Untuk bagian yang kedua adalah tentang order qualifier. Di sini terdiri dari 2 penjelasan. Yang pertama, kualitas yang diberikan PT Indofood telah memenuhi standar nasional yang telah ditetapkan oleh Denperindak, yaitu SNI atau Standar Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh BSN atau Badan Standarisasi Nasional. Yang kedua, Indofood telah menelusuri persyaratan standar internasional bagi eksportir untuk masuk negara tertentu dalam bentuk sertifikasi ISO 9001 tahun 2008 dan Hazard Analysis and Critical Control Points dan sertifikasi halal. Next. Untuk pembahasan kedua adalah tentang operation process atau proses operasi pada PT Indofood. Next. Untuk bagian yang pertama adalah role of the operation function. Di sini dijelaskan bahwa yang pertama mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan teknik sehingga dapat menjamin kelancaran operasional mesin produksi dan sarana penunjang. Yang kedua, PT Indofood menyediakan bahan baku produk dan mesin yang berkualitas. Dan yang terakhir, PT Indofood melakukan kontrol kualitas terhadap produk. Next, untuk yang bagian kedua adalah Task of the Operation Manager. Di sini dijelaskan yang pertama, bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi kegiatan yang berhubungan dengan produksi dan mengambil tindakan untuk kelancaran jalannya proses produksi. Yang kedua, bertanggung jawab dalam meningkatkan usaha dalam bidang peningkatan mutu produk, produktivitas kerja, dan pengendalian biaya operasional secara kontinu. Dan yang terakhir, bertanggung jawab dalam mengatur dan mengendalikan proses manufacturing sesuai dengan standar yang ditentukan. Oke, next. Untuk pembahasan yang ketiga adalah tentang transform resources. Oke, next. Untuk yang bagian pertama adalah tentang material atau bahan baku dari produk Indofood, terutama pada bahan baku mie instan. Di sini terdiri dari pertama ada bahan utama. Di bahan utama ini terdiri dari yang pertama ada terigu hard flour, yang kedua ada terigu medium hard flour, dan yang ketiga ada terigu soft flour. Dan untuk yang bahan tambahannya, yang pertama terdiri dari tapioka, yang kedua ada air, yang ketiga ada garam, yang keempat ada soda abu, dan yang terakhir ada minyak goreng. Next. Untuk bagian information atau informasi, di sini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada informasi pangsa pasar yang menjelaskan kondisi pasar PT Indofood pada saat ini. Dan yang kedua ada informasi kompetitif yang menjelaskan kompetitor dari PT Indofood pada tahun ini. Next. Untuk bagian customer atau pelanggan, yang pertama dari produk PT Indofood, customer-nya terdiri dari masyarakat yang dalam memenuhi kebutuhan pokok. Kedua, ada usaha minimarket. Yang ketiga, ada usaha restoran atau F&B. Next, untuk bagian facility atau fasilitas,
pada bagian produksi di PT Indofood. Yang pertama ada mesin penggepres adonan atau rolling press, yang kedua ada mesin pembagi jalur, yang ketiga ada mesin steamer, yang keempat ada mesin cutter, yang kelima ada mesin fryer, yang keenam ada mesin packer, dan yang terakhir ada gudang penyimpanan. Next. Untuk bagian staff atau pekerja dari kegiatan produksi di PT Indofood, yang pertama ada manajer pabrik atau factory manager yang membawahi, pertama ada supervisor produksi, yang kedua ada manajer teknik, yang ketiga ada manajer gudang, dan yang terakhir ada supervisor PPIC. Dan selanjutnya ada manajer pengembangan dan pengawasan mutu produk yang membawahi, yang pertama ada supervisor pengawasan mutu proses, dan yang kedua ada supervisor pengawasan mutu bahan baku atau produk jadi. Next. Untuk pembahasan yang terakhir adalah tentang output pada PT Indofood. Untuk output berupa barang dari PT Indofood ini pertama ada dari produk mie instan yang meliputi ada super mie, yang kedua ada Indomie, yang ketiga ada mie telur, yang keempat ada Sakura, yang kelima ada Indomie, yang keenam ada pop mie, dan yang terakhir ada sarimi. Selanjutnya untuk jasa dari PT Indofood meliputi yang pertama ada perdagangan, yang kedua ada penelitian pemasaran, dan yang terakhir ada konsultasi manajemen. Next, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pada PT Telkom Indonesia Tbk. Next. Ini yang pertama ada order winners dan juga order qualifier pada PT Telkom Indonesia. Next. Untuk order winners, yang pertama ada PT Telkom Indonesia, konsisten memberikan pelayanan terbaik bagi konsumennya dan terus menjadi pemimpin pasar. Kemudian PT Telkom Indonesia sebagai salah satu perusahaan operator telekomunikasi seluler terbesar di Indonesia yang telah melayani lebih dari 170 juta pelanggan. Kemudian untuk order qualifier, yang pertama PT Telkom Indonesia menciptakan layanan IndiHome untuk terus berupaya meningkatkan kepuasan pelanggan baik dari sisi kualitas produk maupun layanan. Yang kedua, PT Telkom Indonesia memiliki divisi enterprise yang melayani dan bertanggung jawab atas pelayanan pelanggan korporasi dan telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO. Next. Kemudian ada operation process pada PT Telkom Indonesia. Next. Ada role of the operation function, yang pertama yaitu mengidentifikasi area di dalam organisasi yang memerlukan improvement. Kemudian yang kedua, merekomendasikan perbaikan dan menetapkan prioritasnya demi terwujudnya efektivitas dan efisiensi produksi. Next. Kemudian ada Tasks of Operation Manager, yang pertama yaitu menganalisis statistik gangguan layanan pelanggan, yang kedua menyusun program penanganan gangguan layanan pelanggan secara efisien dan efektif, kemudian ada menganalisis statistik performansi layanan secara menyeluruh, dan juga yang terakhir ada membuat rekomendasi solusi peningkatan performansi layanan. Next. Kemudian ada transform resource pada PT Telkom Indonesia Tbk. Next. Untuk material sebanyak yang dibutuhkan yaitu ada yang pertama ada OTP 12, 24, 96, 144 core, kemudian juga ada OTP 12 dan 16 core, kemudian ada flash core, kabel UDLFO, kabel DFO, dan lain-lain. Next. Kemudian ada information, yaitu yang pertama ada informasi pangsa pasar, yaitu yang menjelaskan tentang kondisi pasar PT Telkom Indonesia Tbk yang konsisten dalam memberikan layanan terbaiknya. Kemudian juga ada informasi kompetitif, yaitu yang menjelaskan mengenai kompetitor dari PT Telkom Indonesia Tbk. Next. Kemudian untuk customer-nya, yaitu memenuhi kebutuhan akses telekomunikasi digital seluruh masyarakat Indonesia. Next. Kemudian untuk fasilitasnya, yaitu yang pertama ada jasa telepon tetap kabel, kemudian ada jasa telepon tetap nirkabel,
Kemudian ada jasa telepon bergerak, data internet, serta jasa multimedia lainnya. Next. Untuk staf, yang pertama yaitu Direktur Utama membawai Wakil Direktur Utama, Head of Corporate Communication, Head of Corporate Audit, Direktur Keuangan, Direktur Sumber Daya Manusia, EFP IT and Supply, EFP Strategic Investment and Planning. Kemudian Wakil Direktur Utama membawahi Head of Corporate Affairs, Director Network and Solution, kemudian Director Consumer, Director Enterprise and Wholesale, and Risk, Legal and Compliance. Next. Kemudian untuk output produk dan service pada PT Telkom Indonesia. Next. Untuk output barang yaitu yang pertama ada IndiHome, WiFi ID, Melon TV, Telkomsel, dan lain-lain. Kemudian untuk output service, yang pertama ada data center dan Cloud Enterprise Data Center, ada digital IoT, Big Data, digital advertising, kemudian yang terakhir ada data mobile broadband. Next. Selanjutnya adalah analisis perbandingan pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dan PT Telkom Indonesia Tbk. Next. Dari hasil analisis PT Indofood dan PT Telkom berdasarkan order winner dan order qualifier, dijelaskan dua bagian. Yang pertama, dari hasil analisis order winner, PT Indofood memiliki keunggulan yaitu memiliki karakteristik produk berupa brand image yang sudah dikenal oleh banyak masyarakat. Sedangkan untuk PT Telkom memiliki keunggulan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi konsumennya dan terus menjadi pemimpin pasar. Untuk penjelasan yang kedua, dari hasil analisis order qualifier, bahwa PT Indofood memiliki keunggulan terhadap kualitas dalam memenuhi persyaratan standar internasional bagi eksportir untuk masuk negara tertentu dalam bentuk sertifikasi ISO 9001 tahun 2008. Sedangkan untuk PT Telkom memiliki keunggulan terhadap kualitas, yaitu memiliki divisi enterprise yang melayani dan bertanggung jawab atas pelayanan pelanggan korporasi dan telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2008. Next, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk hasil analisis operation process, yaitu ada peran fungsi operasi atau role of the operation function, yaitu dalam PT Indofood CBP Sukses Makmur. Peran kegiatan operasi yaitu mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan teknik, menyediakan serta mengontrol bahan baku produk dan mesin yang berkualitas. Sedangkan dalam PT Telkom Indonesia, peran kegiatan operasi yaitu mengidentifikasi area di dalam organisasi yang memerlukan improvement dan merekomendasikan perbaikan dan menetapkan prioritasnya demi terwujudnya efektivitas dan efisiensi produk. Kemudian ada peran tanggung jawab manajer operasional, yaitu pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk terdapat beberapa peran, yaitu bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi kegiatan yang berhubungan dengan produksi, dan mengambil tindakan untuk kelancaran jalannya proses produksi. Sedangkan pada PT Telkom Indonesia, peran tanggung jawab manajer operasional yaitu menganalisis statistik gangguan layanan pelanggan, menyusun program penanganan gangguan layanan pelanggan secara efisien dan efektif, menganalisis statistik, dan meningkatkan performansi layanan secara menyeluruh. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.